Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku sekalian, apakah kalian sehat-sehat saja? Baik, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan yang cukup, dan istirahat yang cukup supaya imun tubuh kita meningkat sehingga kita terhindar dari COVID-19. Bersama Bapak Pak Jajang, kita akan melanjutkan pembelajaran terdahulu, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya di dunia. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Adapun pembelajaran kita akan berlangsung melalui Google Classroom dan penilaiannya nanti berupa post-test. Kegiatan pembelajarannya sesuai dengan sintak discovery learning. Yang pertama adalah Bapak akan menyajikan informasi. Informasi ini kalian bisa dapatkan di buku siswa halaman 1 sampai 21. Itu silahkan dibaca nanti setelah Bapak jelaskan. Dan yang kedua adalah video ini, yaitu video tentang benua Asia dan benua lainnya di dunia. Kemudian yang kedua, siswa menyusun dan atau mengajukan pertanyaan tentang benua Asia dan atau benua lainnya di dunia. Kemudian siswa berkelompok melalui WA group berdiskusi, dan tentunya nanti Bapak membimbing diskusi kelompok tersebut. Kemudian Bapak juga mengarahkan kalian dan memastikan seluruh anggota kelompok berperan aktif. Selama proses bekerja kelompok, Bapak akan mengamati dan melakukan penilaian proses. Kemudian di akhir nanti akan Bapak lakukan post-test. Dan bersama-sama kita akan menyimpulkan hasil diskusi atau hasil pembelajaran kita. Baik, mari kita ingat pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, coba ingat-ingat lagi, kita tinggal di benua apa? Oke, simpan jawabanmu. Yang kedua, Indonesia ini termasuk wilayah benua Asia bagian mana? Oke, kita lanjutkan. Ada berapa region pembagian wilayah benua Asia? Dan mengapa tidak ada negara di region Asia Utara? Dan yang terakhir adalah mengapa negara Rusia dikelompokkan sebagai negara Eropa? Padahal sebagian wilayahnya, yaitu daratan Siberia, berada di wilayah Asia. Oke, pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak harapkan kalian bisa jawab setelah mendapatkan penjelasan berikut ini. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Anak-anak ingat minggu lalu kita sudah mempelajari tentang letak astronomis, letak geografis. Letak astronomis adalah letak sebuah wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Benua Asia terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Secara geografis, Asia pun terletak di antara benua Eropa dan benua Australia di sini. Kemudian diapit juga oleh Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Wilayah benua Asia merupakan wilayah benua yang paling besar di dunia, yaitu sekitar 44.579.000 km persegi. Adapun batas wilayahnya, sebelah utara ini ada Samudra Arktik. Ini di sini Samudra Arktik. Kemudian di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Laut Bering. Ini Samudra Pasifik, ini Laut Bering. Dan di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Inilah Samudra Hindia. Dan di sebelah
barat itu ada Laut Tengah, ada Laut Merah, dan ada pegunungan Ural yang memisahkan daratan Asia dan Eropa. Nah, sedangkan iklim di benua Asia ini saling mempengaruhi satu sama lain tergantung dari letak geografisnya. Relief atau bentang alam wilayah Asia diantaranya ada pegunungan. Pegunungan ini merupakan rentetan atau kumpulan atau deretan daripada gunung-gunung yang ada di Asia. Pegunungan yang ada di Asia merupakan bagian dari pegunungan muda Sirkum-Mediterania, yaitu diantaranya pegunungan Himalaya, pegunungan Karakoram, Tian Shan, Kunlun, Sulaiman, Arakanyoma, dan lain-lain. Sedangkan plato itu adalah dataran tinggi yang kering, yaitu diantaranya ada plato Arabia, plato Deccan, plato Yunan, dan lain-lain. Adapun dataran rendahnya terdiri dari dataran rendah Siberia, yaitu lembah sungai Obe, Lena, dan Yenisei. Ada juga dataran rendah Tiongkok, yaitu merupakan lembah sungai Huanghe dan Yangtze. Kemudian ada daratan atau dataran rendah Indochina, terdapat di lembah sungai Mekong, dan ada dataran rendah Hindustan, yaitu merupakan lembah sungai Gangga dan Indus. Nah, kemudian berikutnya masih pembagian daerah iklim. Ada daerah iklim tropis, yaitu Asia Tenggara dan sebagian Asia Selatan. Beriklim subtropis, diantaranya Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat. Daerah yang beriklim kutub hanya satu-satunya, yaitu daratan Siberia di sebelah utara. Dan ada iklim kontinental, yaitu iklim yang tidak terjangkau angin laut. Berarti ini ada di Asia Tengah, Cina, Mongolia, dan seterusnya. Kemudian ada iklim laut, yaitu daerah yang terjangkau angin laut, yaitu daerah pesisir. Semua negara yang ada di daerah pesisir itu mengalami iklim angin laut. Berikutnya flora dan fauna di benua Asia. Yang pertama ada bentuk flora hutan hujan tropis. Flora ini adalah jenis-jenis tumbuhan ya. Hutan hujan tropis itu curah hujannya tinggi, yaitu lebih dari 2000 mm per tahun. Di daerah mana tersebarnya? Di daerah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Yang kedua, bentuk flora hutan musim. Itu ada di daerah yang curah hujannya sedang, yaitu antara 1000 sampai 2000 mm per tahun. Daerah persebarannya diantaranya sebagian wilayah Asia Timur dan sebagian wilayah Asia Selatan. Kemudian bentuk flora hutan sabana atau stepa. Ini curah hujannya rendah antara atau kurang dari 1000 mm per tahun. Daerah persebarannya adalah di sebagian Asia Barat dan Tengah. Kemudian ada hutan tundra, yaitu daerah yang curah hujannya rendah dan bersuhu dingin. Nah, daerah persebarannya adalah di daerah Siberia di utara dan lereng pegunungan Himalaya di Asia Tengah. Dan ada bentuk flora gurun. Curah hujannya kering di antara Asia Tengah, sebagian wilayah Cina dan Mongolia, gurun Gobi, dan Taklamakan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah penduduk benua Asia. Penduduk benua Asia kurang lebih berjumlah 3 miliar 968 juta jiwa. Wow, sangat besar jumlah penduduknya. Hal ini dimungkinkan karena 3 negara terbesar jumlah penduduknya ada di Asia, yaitu ada Cina, ada India, dan ada negara kita Indonesia. Bahkan di Cina dan India penduduk itu sudah mencapai 1 miliar bahkan lebih. Nah, yang kedua, pertumbuhan penduduknya 1,2% per tahun, itu rata-rata. Nah, menurut teori kalau di bawah 2% termasuk rendah, tetapi masalahnya adalah penduduk Asia ini sudah banyak. 1% saja terbayang. 1% dari 3 miliar saja sudah
berapa nak? Sudah 30 juta lebih. 1% saja. Kemudian berikutnya adalah kepadatannya dihitung rata-rata 96 orang per kilometer persegi. 1 kilometer itu 1000 meter persegi dihuni oleh rata-rata 96 orang, termasuk padatnya. Dan ke depan akan makin padat. 2045 kita akan memiliki bonus demografi, hati-hati, harus bersiap diri. Mayoritas penduduk Asia ini bermata pencarian sebagai petani dan terkenal sebagai warga yang ramah dan welcome terhadap penduduk-penduduk lain yang datang ke wilayahnya. Adapun ras bangsa yang ada di Asia, diantaranya ada ras Mongoloid Asiatis. Cirinya adalah kulit kuning, mata sipit, rambut lurus, itu ada di Asia Timur. Orang mana kira-kira ya? Oke. Mongoloid Melayu, itu cirinya adalah kulit sawo matang, rambutnya lurus, itu ada di daerah Asia Tenggara. Nah, kita termasuk Mongoloid Melayu berarti ya. Kemudian ada Caucasoid Hindi, itu hidungnya mancung, kulitnya kuning, posturnya tubuh tinggi, biasanya itu di daerah Asia Selatan seperti di India ya. Kemudian yang berikutnya masih ada ras yang ada di Asia itu Caucasoid Armenoid, yaitu ciri fisiknya hidung mancung, kulit putih, postur tubuh tinggi, itu ada di daerah Asia Tengah dan sebagian Asia Barat. Itu ada di daerah Mongolia dan Cina ya. Dan ras bangsa Negroid, ciri fisiknya adalah hidung besar, kulit hitam, postur tubuh pendek, ini berada di daerah sebagian wilayah Asia Selatan dan sebagian Asia Barat. Baik, itulah mengenai benua Asia. Kita akan lanjutkan ke benua Amerika. Benua Amerika dijuluki sebagai kuali. Kenapa? Karena di Amerika itu hampir semua ras di dunia ada di Amerika. Ibarat kuali, sebuah masakan di dalamnya ada sayuran, ada bumbu-bumbu, ada gula yang dari pegunungan, ada garam yang dari lautan. Jadi di Amerika ini banyak sekali ras yang berkumpul. Mengingat riwayatnya Amerika ini merupakan daerah tujuan penjelajahan samudra pada abad ke-14 dan ke-15. Luas wilayahnya kurang lebih 42,1 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya ini 72 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan. Dan 172 derajat sampai 172 derajat 27 inch bujur timur hingga 34 derajat 45 inch bujur barat. Batas-batas benua Amerika adalah sebelah timur ada Samudra Atlantik. Nah, di sini ada Atlantik Selatan, ada Atlantik Utara. Di sebelah selatan ada Samudra Pasifik di sini. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Pasifik juga di sini. Kemudian di sebelah utara ada Laut Arktik di sini ya. Kenapa? Kan alamnya Amerika antara lain adalah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Sungai yang terkenal di Amerika diantaranya Sungai Amazon. Dan dataran tinggi plato ada Rocky Mountains, kemudian ada Grand Canyon, dataran rendahnya di Amerika. Iklimnya ada iklim kontinental, ada darat, iklim kering atau gurun, iklim stepa, dingin dan tropis. Data keadaan penduduknya adalah tadi ya, yang asli adalah orang Indian dan Eskimo. Amerika merupakan benua dengan luas yang besar dan membentang dari bagian utara sampai selatan benua disebut sebagai benua baru. Wilayahnya terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ini Amerika Selatan, ini Amerika Tengah, dan ini Amerika Utara. Amerika Serikat adalah termasuk ke dalam Amerika
Utara bersama dengan Kanada ya. Kemudian berikutnya ada benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas sekitar 10,9 juta kilometer persegi secara astronomis ini letaknya, dan batas-batasnya sebelah utara ada Laut Es Utara, nih, Laut Es Utara. Kemudian sebelah selatan ada Laut Tengah di sini ya. Kemudian di sebelah timur ada benua Asia, tentunya ini benua Asia. Dan di sebelah barat ada Samudra Atlantik di sini ya. Ini batas-batas benua Eropa. Penampakan alamnya ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Iklimnya iklim kutub, iklim kontinental, iklim tundra, iklim Mediterania, dan iklim benua. Kegiatan ekonomi utama penduduk di Eropa adalah bidang industri dan jasa. Tentunya kita ingat Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, semuanya ada di Eropa. Dan gaji pemain di sana itu sangat tinggi. Mereka bekerja bidang apa? Bidang jasa. Eropa adalah benua terkecil kedua, namun menjadi benua terpadat kedua di dunia. Eropa berbatasan dengan benua Asia dan juga benua Afrika. Dan Eropa ini dijuluki sebagai benua biru. Mengapa? Ada beberapa alasan Eropa dijuluki benua biru. Yang pertama, karena Eropa ini kalau dilihat dari satelit banyak sekali laut sehingga nampak kebiru-biruan. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa di Eropa dahulu kala berdiri kerajaan-kerajaan besar pada masa keemasannya seperti kerajaan Romawi ya. Di situ menguasai hampir seluruh wilayah Eropa. Kemudian ada lagi alasan kenapa Eropa disebut benua biru, karena rata-rata orang Eropa memiliki mata berwarna biru. Oke, kalau tadi benua Amerika disebut sebagai benua merah ya. Karena rata-rata pertama alasannya adalah penduduk asli benua Amerika yaitu suku Indian memiliki kulit yang bertekstur merah. Kemudian kalau benua Asia tadi disebut benua kuning kita itu ya. Rata-rata penduduknya berkulit kuning langsat, sawo matang. Ya, oke, kita lanjut ke benua Afrika. Benua Afrika dijuluki benua hitam, bukan saja karena penduduknya beras negroid berkulit hitam, tapi juga zaman dahulu ketika zaman penjelajahan samudra, benua Afrika ini sangat terbatas apa yang diketahui oleh para penjelajah sehingga digambarkan sebagai gelap hitam. Jadi benua Afrika dijulukilah benua hitam. Nah, letak astronomisnya antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 51 derajat bujur timur hingga 17 derajat bujur barat. Adapun pembagian negara di benua Afrika, ada Afrika Utara yang meliputi Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Nah, kemudian ada Afrika bagian Barat meliputi Sahara Barat, Mauritania, Senegal, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Pantai Gading, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, dan Kamerun. Afrika Tengah meliputi Chad, Afrika Tengah, Zaire, Zambia, Malawi, dan Gabon. Afrika Timur meliputi Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, dan Rwanda. Di Afrika Selatan meliputi Angola, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, dan Lesotho. Nah, di benua Afrika ini banyak hal yang terkenal, diantaranya adalah politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Kemudian ada Zimbabwe yang memiliki inflasi yang tertinggi. Bahkan di Zimbabwe satuan uang bisa sampai miliaran. Nah, tapi nilainya rendah.
Sampai-sampai Zimbabwe menggunakan mata uang asing untuk menekan inflasi. Kemudian ada Ethiopia yang terkenal karena kasus kelaparan pada 20 tahun yang lalu. Kemudian kita juga mengenal banyak negara di Afrika ini yang sepak bolanya bagus ya, seperti Pantai Gading, seperti Mesir, seperti Maroko, Senegal, kemudian ada Kamerun dan yang lainnya. Dan rata-rata di Afrika Utara ini negara-negaranya berhaluan Islam. Nah, luasnya 30,3 juta kilometer persegi. Iklimnya tropis dan subtropis. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia, ya, dan juga benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Letak benua Afrika secara geografis berada di sebelah selatan benua Eropa dan berbatasan dengan benua Asia. Kini yang keempat adalah masih benua Afrika. Tadi sudah dijelaskan, dan berikutnya adalah benua Australia. Benua Australia ini adalah benua terkecil di dunia. Dan Australia ini berasal dari kata Australis yang dalam bahasa Latin berarti selatan. Terra Australis Incognita. Dalam cerita Romawi berarti daerah selatan yang tidak diketahui. Memang benua Australia ini ditemukan oleh salah seorang penjelajah Eropa, di antaranya adalah Abel Tasman. Nah, ibu kotanya adalah Canberra, kota terbesarnya Sydney. Nah, jadi luasnya ini 7.696.850 km persegi, merupakan benua terkecil di dunia. Letak astronomisnya ini iklimnya tropis dan iklim subtropis. Penduduknya 90% lebih merupakan keturunan Inggris. Hal ini mengingat karena benua Australia merupakan Commonwealth negara Inggris. Satu keunikan benua Australia adalah benua tersebut hanya terdiri dari satu negara, yaitu negara Australia. Ingat, Australia adalah Commonwealth wilayah Inggris. Artinya, ini merupakan negara bagian jauh dari Inggris. Mengingat dulu memang dikuasai, ditemukan, dan dijajah oleh Inggris. Nah, timbul sekarang pada kesimpulan pembelajaran, kita coba post-test dulu ya. Siapkan bukunya dan jawab pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan julukan masing-masing benua di dunia dan jelaskan alasannya. Kalau tadi kurang lengkap dari penjelasan Bapak, silahkan cari. Di internet boleh, membaca buku boleh. Kemudian apa saja karakteristik benua Asia? Benua Asia itu salah satunya adalah benua terbesar di dunia. Dan dilanjutkan dengan karakteristik yang lainnya. Yang ketiga, mengapa Antartika ada yang menggolongkannya sebagai benua dan ada yang tidak menganggap sebagai benua? Berikan alasannya yang logik ya. Dan yang terakhir, apa yang mungkin terjadi jika saat ini daratan kita, ini yang 5 benua ini masih menyatu seperti dulu? Kira-kira apa yang terjadi ya? Silahkan mainkan imajinasimu ya nak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu pembelajaran dari Bapak. Tetap semangat, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.